Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pensiunan yang suka menganggur, mari kita kembali mengulas mengenai bentuk atau formasi Corona 2020 untuk jenis anggur Everest. Ini yang kemarin kita masukkan di kelas TK. Mudah-mudahan hari ini lolos seleksi. Namun kita harus evaluasi dulu ya. Sekarang sudah sangat gagah. Tajuk ini sudah sampai di atas. Ini bigor ya. Alhamdulillah. Coba kita lihat dari sini. Tuh. Subhanallah. Mudah-mudahan hari ini bisa lolos SD. Mudah-mudahan 2 bulan atau 1,5 bulan kemudian bisa lulus SD, yaitu menghasilkan atau berbakti mengeluarkan buah, insya Allah. Coba kita evaluasi, tapi sebelum kita evaluasi ya, banyak pertanyaan mengenai terutama pemula mengenai cara membedakan tunas air dan tunas bat. Tapi nggak apa-apa untuk pelajaran bagi yang pemula ya, ini terutama yang pemula. Tapi kalau primer, sekunder saya yakin sudah bisa ya. Itu primer, sekunder itu yang direbahkan, terus nanti tersier itu yang di vertikal ini, yang teralis ya, yang untuk pembuahan itu di sini, di tersier ini. Namun di dalam tersier ini ada namanya buah, kan? Buah itu ada di sebelah kiri, tempatnya juga sulur. Terus di sebelah kanan ini antara ketiak daun dengan ruas ini ada nanti tunas. Di sini ada muncul tunas air dan tunas bat. Oke, kita lihat tunas air dan tunas bat. Kita lanjut ke Julian. Ini batang sekunder, ruasnya ini daun, ini daun. Nah, antara daun dan batang ini atau ruas ini ada tumbuh tunas ini. Nah, yang tumbuh pertama kali ini adalah tunas air. Tunas air ini ya saya potong, sisakan 1 daun untuk menghambat supaya tunas yang berikutnya ini namanya tunas bat ini nggak pecah. Jadi inilah tunas air ya, ini tunas air, yang ini tunas bat. Nah, tunas bat itu yang nongol ini, itu yang belum tumbuh, ini tunas bat. Tunas air sudah keluar. Jadi yang keluar duluan pada ketiak itu adalah tunas air. Yang nanti bakal keluar kalau tunas air dibuang atau dimatikan akan tumbuh namanya tunas bat. Ya. Nah, kalau di seberangnya sana itu di sini ada namanya sulur atau namanya akar air. Atau di sini juga tumbuh gagang buah itu atau bunga. Oke. Jadi sudah cukup. Saya ulang, ini adalah daun, ini adalah batang sekunder. Di antara daun dan batang sekunder ini tumbuh tunas. Yang pertama kali muncul namanya tunas air. Nah, ini saya pocong ujungnya, saya sisakan 1 supaya hidup untuk menutup supaya tunas bat ini tidak pecah. Oke. Ini tunas bat. Oke. Tunas bat itu yang belakangan. Oke, kita lanjut ke mengulas mengenai tunas. Mungkin atau barangkali sudah banyak yang tahu mengenai bat. Bat itu sebenarnya kan juga tunas. Jadi kita di sini membedakan antara bat primer, sekunder, dan tersier. Bismillah. Nah, batang primer ini adalah batang untuk dapur umum. Kemarin kita potong shot spur, disisakan 2 tunas ya. Ini yang dikenal bisa namanya tunas primer, tunas sekunder. Tapi ini sudah tunas bat ya, ini ya, tunas air kita abaikan dulu. Jadi gini teman-teman. Ini ya, di sini ini ada poin namanya, ini di garis ini ada poin. Poin itu perbatasan antara ruas yang atas dengan ruas yang bawah. Jadi ada cincin di sini ini. Nah,
cincin yang ada di sini ini adalah lainnya primer. Nah, sekarang muncullah tunas bat ini ke kiri ini. Nah, kalau ada tunas bat yang muncul, berarti dia ada juga cincin. Ini adalah cincinnya nih. Ini cincin, oke. Nah, ini adalah cincin yang punyanya primer nih. Ini poinnya. Jadi cincin ini ada dua. Cincin yang horizontal ini cincin horizontal. Ini cincin yang untuk tunas bat itu, ya. Terus cincin yang kedua adalah ini nih. Ini cincin kedua, ya. Ini cincin kedua. Cincin ketiga adalah ini. Di masing-masing cincin itu ada tunas. Nah, kita awalin dulu ya. Kalau saya menyebutnya, ini ada sekecil ini yang putih, primer, sekunder, tersier. Tapi ada yang menyebut juga bat ini, yang ini adalah bisbat. Ini adalah primer bat. Yang di atas ini adalah sekunder bat. Barangkali teman-teman untuk para pemula kita perkenalkan dulu. Ruas itu ada dua ini. Ini ruas yang vertikal, ini ruas vertikal ini adalah ruasnya primer. Ini ruas yang bawah, ini ruas yang atas. Antara ruas yang atas dengan bawah ini ada namanya cincin. Nih, cincin sendi atau poin ini. Nah, antara batang yang ini, batang yang vertikal ini dengan batang yang ditumbuhkan oleh tunas bat ini ada cincin. Nih, ini cincin nih, di cincin. Cincin pertama, ini cincin kedua. Ya, di atasnya ini ada cincin ketiga. Ini masing-masing cincin ini yang cabang ini mempunyai bat. Bat yang putih kecil ini bisbat namanya, ya. Nih jelasin ya, itu bisbat. Nih, bisbat ini primer bat, ini sekunder bat. Jadi yang sering disisakan dua mata tunas, itu yang dibicarakan ini primer, ini sekunder, ini bisbatnya. Itu. Jadi ini nggak pernah diomongin ini, yang satu ini, oke? Ya. Jadi kalau yang dibilang di replace gitu atau di reset gitu ya, di replace itu hanya di sini, jadi sisakan satu itu ini. Replace spur gitu itu sini, short spur dua itu dua mata tunas ini satu mata tunas. Ini nggak pernah dibicarakan ini poin ini. Nah, nanti dalam model atau bentuk corona atau formasi corona ini kita bicarakan bisbat ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke selain ada tunas bat gitu ya, ada tunas air, ada juga namanya ini adalah akar air atau namanya sulur. Sulur itu ini selalu adanya itu berseberangan dengan daun. Satu contoh nih, ini ya, ini adalah daun nih, ini daun nih, ini daun. Di seberangnya daun tempatnya sulur. Tapi apa? Hanya sulur? Tidak. Ini bukan sulur, tapi ini adalah cabang sejati. Ya, ini ada daunnya, nih, ada daunnya. Kita lihat ya, nih. Jadi di sini ya, ini daun. Di seberangnya daun kan biasanya sulur. Tapi ini bukan sulur, ini adalah cabang sejati. Saya mau pakai untuk membentuk tersier varian Sin Muscat. Bukan sulur ini cabang sejati yang ada daunnya. Daun ini, seberangnya daun, ini bukan akar air atau sulur, tetapi ini cabang sejati, tuh ada daunnya. Kami sudah bisa memunculkan tersier, tetapi bukan tunas air, bukan juga tunas bat, tapi dari cabang sejati. Mungkin baru ada di Sin Muscat kita ini, para pensiunan yang terhormat. Ya,
Oke, kita lanjut ke evaluasi. Rencana waktu itu adalah double corona. Namun setelah kita evaluasi, ya, yang satu ini sangat vigor sekali. Memang duluan. Yang satu ini juga vigor. Tetapi yang sangat beda itu keluar dari tunas bat. Lehernya besar kan ini? Ini pun juga belum tumbuh saja lehernya sudah besar. Tetapi yang ini sangat prihatin sekali. Lehernya sangat kecil. Ini juga kecil. Setelah kita teliti urut-urut ke bawah, ini pada saat kita membeli bibit, nih ya, nih ternyata cabang di sini ini waktu saya beli bukan dari tunas bat, tapi dari tunas air. Makanya keluarnya pun walaupun ini keluar tunas bat tapi kecil. Padahal kita selalu konsisten dengan apa yang menjadi komitmen kita. Metode Isokuiki mewajibkan menggunakan tunas bat. Jadi kalau ada tunas air, kita langsung adakan pemotongan. Kita sisakan 2 tunas ini supaya aman, 1 sini, 2 di sini. Jadi kita potong di sini. Bismillah. Oke. Selesai sudah, dia lulus menjadi anak SD. Musim-musim sekarang ini adalah matahari agak kurang sinarnya, sehingga energi yang didapat oleh batang ini dari akar itu sangatlah sedikit atau berkurang. Untuk efisiensi atau menghemat energi, kita nggak boleh menggandeng beban yang kedua. Jadi truknya itu gandengannya harus diputus dulu supaya speednya tinggi, karena 1,5 bulan lagi 7 bulan belum apa-apa ya. Jadi untuk mengejar itu kita harus melakukan speed yang tinggi, tidak boleh menggandeng beban di belakangnya supaya fokus ke sini. Jadi kita buahkan dulu untuk yang atas, yang di bawah untuk periode berikutnya. Sebenarnya di atasnya ini harus ada lagi ya, nanti kita bikin namanya adalah replacement spur. Jadi nanti dibikin 2 mata tunas untuk pengganti. Karena apa? Kalau nanti ini tunas yang di atas ini dipakai untuk pembuahan ya, terus ini nanti untuk pembuahan berikutnya, ini nanti setelah berbuah itu dipotong sini dan tinggal sisa 1. Nah, tinggal sisa 1 ini adalah untuk pembuahan baru. Nah, sebagai penggantinya nanti di atasnya itu ada namanya replacement atau penggantinya lagi. Tetapi pemotongan yang penggantinya di atas itu harus short spur 2 mata tunas pruningnya. Tapi itu nanti. Jadi ini baru membuat 1 ke sana, yang ke kanan belum. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya itu. Rencana itu 2020 itu saya berikan gambaran 2020 ini kita tumbuhkan seperti ini. Sejumlah mata tunasnya itu ke sana itu ada 25 mata tunas, seperti layaknya itu 25 tersier. Namun kalau di sini nanti 25 mata tunas ya. Nah, dari 25 mata tunas yang kita tumbuhkan ini, 2 dihidupkan, 1 mati. 2 dihidupkan, 1 mati. Seterusnya sampai nanti sampai ke 25. Jadi total yang dimatikan ada 8, yang dihidupkan ada 17. Tuh. Nanti ada alasannya kenapa. Nah, nanti setelah nanti ini bukan yang ini ya, ini pengganti. Ini yang ini nanti dihidupkan seperti ini tapi direbahkan. Itulah nanti yang menjadi batang atau tongkat nanti yang diripis itu. Oke, untuk sementara begitu dulu. Alhamdulillah, Epres tampilan baru, sudah SD sekarang, udah lulus dari TK. Sekarang sudah single. Cakep banget sekarang. Mudah-mudahan lebih cepat pertumbuhannya ya, bahwa nanti 2 bulan lagi atau 1,5 bulan lagi bisa dibuahkan. Ini sudah mencapai 15 ruas ini, yang ini, tapi kita menunggu yang ini yang bakal nanti untuk dibikinkan 25 itu adalah yang ini.
Ini dibikinkan 25, ditarik ke sana 25 tunas ya, tapi nanti dimatikan 8, dihidupkan 17. Sangat luar biasa. Sekarang lebih gagah, sudah SD, sudah belajar matematika sekarang. Baik, terima kasih buat teman-teman para pensiunan yang suka menganggur. Saya sampaikan salam sehat, dan buat yang senior, salam hormat dari kami. Selamat sore.